Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berapa aja. Welcome back to podcast MR Verse ya. Untuk sore hari ini senang sekali bisa ketemu lagi sama anak M semuanya dimanapun berada. Dan alhamdulillah hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu dosen, dekan juga ya. Untuk di sore hari ini kita kedatangan untuk di MR Verse podcastnya kita ada Bapak Syamsul Anam. Ya. Soalnya kalau Samsul 7 di tempat lain ya Pak ya. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, karena ini di tag di bulan puasa dan hari ini adalah puasa ke 7 ya. Gimana Pak? Puasanya dari pertama sampai sekarang? Aman. Aman semua lancar. Lancar. Belum ada niat buat batalin ya Pak ya. Oke, mungkin kenalan dulu dan masih banyak juga kalau teman-teman ekonomi di UHO, mahasiswa dan mahasiswi khususnya dan juga mungkin di UMK juga pasti udah familiar banget nih sama Pak Samsul. Tadi manggilnya Pak Anam. Ya. Kalau di kampus biasanya Pak Anam. Dua-dua bisa. Bisa Pak Samsul, Pak bisa Anam. Bergantung gendernya. Oh iya, tergantung sama mood juga Pak ya. Nah Pak, hai teman-teman semuanya buat anak KM ya. Jadi ini penting sekali, apalagi anak muda zaman sekarang suka terlalu over dalam ngomongin hal-hal yang apalagi terkait akan pemasukan dan pengeluaran atau ekonomi tahu apapun itu. Tapi kenalan dulu mungkin biografinya Pak Samsul. Ya baik, saya Samsul, biasa dipanggil Anam juga. Ya. Saya menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada juga. Dan saat ini tengah program doktor di Universitas Hasanuddin, balik lagi ke alma mater. Yeah. Mudah-mudahan tidak lama sudah selesai. Tadi saya di Unhalu juga, tapi diminta juga oleh teman-teman UMK untuk bantu-bantu di UMK untuk organize fakultas ekonominya. Iya. Sama. Udah berapa lama terjun di ini Pak? Wah, saya sejak 2006. 2006 itu di Unhalu. Kemudian sekitar 2014-15 di Muhammadiyah, diajak ke Muhammadiyah. Oke, berarti aktivitasnya sekarang selain lagi nyelesain doktornya, Siap. Unhalu sama UMK. Ya. Jadi rumah kedua nih. Rumah kedua. Setelah rumah pertama. Jadi istri kedua. Oh ya, oke. Pak, kalau kita ngelihat nih sekarang ya, mungkin khususnya untuk di Kendari sendiri, ini kan kita singgung sedikit soal sosial media. Oke. Ada hubungannya nggak nih terkait dengan ekonomi atau mungkin terkait akan kayak apa nih tindakan yang paling pas millennials atau generasi sekarang? Apalagi di bulan puasa ini kayaknya perbedaannya dengan bulan-bulan di luar bulan puasa tuh agak kelihatan signifikannya. Salah satunya adalah kalau kita ngomongin soal pengeluarannya kita. Ada banyak bilang bahwa kalau di bulan puasa ya tuh banyak sekali pengeluaran gue karena itu nih tiap hari harus ada agenda bukber lah. Kalau bukber itu ada yang dipersiapkan beli baju baru lah, harus stylenya baru. Nah, secara konsumtif itu berarti kan kalau dari ekonominya sisinya itu menurut bagus atau gimana tuh Pak? Sebenarnya plus minus ya. Sebenarnya bagus kalau buat misalnya produsen, buat penjual atau yang menjajakan aneka macam kebutuhan masyarakat, bagus. Sayangnya kalau dari sisi kita yang belanja, itu kan harus mengorganize juga toh. Betul. Mengatur keuangan, manajemennya harus ada, harus diatur dengan baik. Sehingga apa yang kita rencanakan untuk beli itu tidak mesti juga atau paling tidak harus sesuai lah ya. Harus paralel dengan pendapatan kita dan apa yang rencana kita belanjakan setiap bulan. Saya kira simple rumusnya itu. Oke. Pak, kalau kita ini bukan membanding-bandingkan tapi di generasi saya sekarang ini juga kayak banyak mahasiswa atau kita nih sembari menuntut atau menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa, kita juga termotivasi untuk kerja. Betul. Banyak sekarang yang freelance gitu. Nah, melihat itu tuh kan timpang tindih juga dengan apa yang prioritasnya kita di sini. Tapi memang ada hal lain yang membuat kita atau men-trigger kita kenapa kita harus kerja. Melihat mungkin circle kita yang kenapa nih sebaya aku sudah bisa punya ini, kenapa saya tidak. Walaupun mungkin kalau kita balikan lagi di background masing-masing keluarga punya perbedaan kan. Ya mungkin yang dia punya karena orang tuanya mungkin mampu
untuk mungkin dia punya support system yang bisa ada pengadaannya lah, ibaratnya kayak beli handphone tanpa dia harus kerja, orang tuanya bisa mengadakan untuk itu buat dia. Nah, kalau ada di tim saya itu biasanya ya memang kalau saya tidak kerja nggak dapat begitu. Kalau ngelihat fenomena kayak gitu Pak, ini antara mahasiswa dan juga tiba-tiba langsung harus bisa kerja. Di kami, di mahasiswa saya itu rata-rata punya usaha sampingan juga. Jadi selain dia kuliah, mereka juga ada aktivitas bisnisnya, meskipun kecil-kecil atau sambilan lah. Oh iya, oke. Jadi ada yang bahkan ada yang punya rumah makan. ya ada yang punya gerai kecil-kecil, misalnya jualan lapak-lapak kecil, dia punya. Ada. Jadi saya kira kalau dulu sekolah ya sekolah saja, sekarang udah kayaknya sudah kuno ya. Kalau sekolahnya sekolah saja, tapi dia juga sambilan gitu ya. Selain sekolah, dia juga pasti dia punya usaha lain di luar kampus. Bahkan ada yang usahanya itu, bisnisnya itu beririsan dengan bisnisnya kampus. Oke. Misalnya di kampus kan ada kegiatan riset itu. Nah, ini anak-anak punya kemampuan atau keterampilan adaptasi dengan warga dan masyarakat untuk ambil data, catching data dan lain sebagainya. Biasa itu dimanfaatkan juga. Oke. Jadi kita itu jadi kayak semacam pendapatan tidak tetap juga buat mahasiswa kalau dosennya ajak untuk catching data dalam rangka riset. Nah, itu kan boleh nambah penghasilan dia dan itu lumayan. Dan selama tidak mengganggu aktivitas awal bahwa memang harus kuliah prioritas, why not? Ya benar. Bahkan bahkan ada juga yang kuliahnya keteteran hanya karena bisnis. Iya, karena bisnisnya. Nah Pak, kalau di mahasiswanya Bapak sendiri? Adalah banyak yang karena bisnisnya kuliahnya sampai lama gitu ya. Sampai harus sampai ambil waktu yang maksimal gitu 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Banyak yang seperti itu. Karena mungkin ada yaitu dia tadi ya Pak ya. Ada aktivitas di luarnya. Betul. Dan, terus ya. Jadi kita maklumi juga. Dan nggak apa-apa. Sepanjang dia tidak melampaui waktu ya. Dan selama masih bisa dibantu, pasti. Kampus sekarang dia sudah berubah paradigmanya, tidak seperti dulu lagi. Kampus itu dia berusaha sekarang ya rata-rata. Kampus itu berusaha agar mahasiswanya itu punya keterampilan tambahan yang optimum. Jadi tidak hanya keterampilan yang diwajibkan di kampus, tapi juga keterampilan tambahan. Misalnya ya tadi ya, keterampilan ya seperti ini, broadcasting. Iya, broadcasting. Organizer, kemudian dia juga punya keterampilan memasarkan mungkin secara digital, memanfaatkan platform yang biasa ada, misalnya Instagram atau Facebook. Itu jadi tuntutan kan sekarang. Ya kita harus menyesuaikan diri juga. Oh iya betul juga sih, karena saya tahu juga ada beberapa, nggak tahu kalau di ekonomi, kebetulan saya jurusan yang bukan ekonomi kemarin, Pak tuh di kampus saya ada program wirausaha. Wirausaha itu memang yang dibuat program dari pihak kampusnya, terus mahasiswa dan mahasiswi yang memang yang boleh mengorganize itu. Dan beberapa sih teman-teman kita cukup berhasil ya, sampai sekarang udah punya usaha besar berawal dari situ pembiayaannya. Di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonominya, kita kan ada 2 prodi itu. Satu manajemen, satunya bisnis digital. Teman-teman bisnis digital itu ada semacam agenda tahunannya lah, kayak pasar senja gitu, yang dia provide produk-produk mahasiswa atau produk dia sendiri untuk dijual atau justru dikurasi oleh teman-temannya. Dinilai oleh teman-temannya, ini apa kurangnya, ini apa lebihnya, ini bisa survive dia tidak ini, atau diterima oleh pasar atau tidak. Itu tahunan dia. Nah di situ anak-anak ini belajar rupanya. Sembari mereka ngetes produknya masuk ke pasar, sembari juga mereka ya belajar bagaimana perdana masuk pasar gitu ya. Gitu. Pasar senja nama agendanya? Nama eventnya pasar senja. Setiap tahun? Setiap tahun. Ini kayaknya mau kalau nggak salah tahun ini tuh bakal ada big-nya deh. Kemarin sempat ngobrol sama satu teman anak UMK juga. Katanya mereka lagi create untuk pasar senja itu. Betul. Mudah-mudahan kita bisa kerja bareng. Collab dengan Amin ya. Karena memang harus ada aktivitas ekonomi di situ ya Pak ya. Betul. Oke. Fenomena di era sekarang juga nih Pak. Kalau kita lihat, biar lebih terasa antara mahasiswa dan dosen yang dimanggilnya Bapak gitu ya. Nanti kalau manggilnya Bang nanti dapat nilainya nggak B lagi, minimal B lah ya. Kita sekarang tuh ada fenomenal karena mungkin saking generasi sekarang itu atau generasi kita nih sekarang ini saking canggih-canggihnya bisa sambil kerja sambil kuliah, bahkan ada yang punya sampingan entah itu lebih dari satu gitu ya. Tapi ada fenomena yang akhirnya membuatku kayak kok kayak gitu jadinya. Istilahnya flexing atau suka pamer gitu. Banyak kalau kita lihat sekarang justru pelaku-pelaku pamer ini tuh orang-orang kita tidak sangka
cepat ini ada dapat achievement terus kayak tapi kita nggak tahu nih achievement itu beneran real atau memang itu hanya untuk pengakuan aja dijadikanlah platform sosial media ini bukan hanya untuk mungkin bisa digunakan sebagai aktivitas ekonomi bisa jualan di situ lah apalah ternyata ada cara lain ada option lain itu adalah flexing itu tadi Pak. Misalnya kayak orang-orang tuh memamerkan dengan apa yang sudah mereka dapatkan gitu. Ngelihat fenomena kayak gitu Pak dari sisi ini nyangkut lagi nih. Apakah ada pengaruh negatifnya nih dari karena saking canggihnya dan saking bisanya mungkin bisa melakukan aktivitas, let's say kayak punya usaha lebih dari satu akhirnya terjadi seperti itu atau kalau ngelihat seperti itu gimana tuh Pak? Jadi kalau kita lihatnya gini, kita ini kan tiba-tiba punya dua kepribadian ya. Tiba-tiba punya dua kepribadian karena teknologi informasi ini. Betul. Kepribadian yang pertama ya tentu kepribadian real kita ya, balik ke rumah dari kumpul dengan keluarga, istirahat di meja makan, itu dunia real kita. Tapi ketika kita mulai pegang handphone kita masuk ke kepribadian lain kita. Betul. Ya yang tadi seperti disebutkan ada show off, tampil, tapi umumnya kita tidak menunjukkan apa yang true dari kita. Ya umumnya ya. Meski ada juga yang benar-benar memang sengaja memang. Sengaja memang. Tapi saya kira itu tidak terhindarkan. Tabiat untuk show off menggunakan media yang ada itu tidak terhindarkan. Meski memang ini juga punya dampak buruk. Yang pertama dampak buruk yang pertama itu tentu kita biasa mau meleverage itu apa ya? Mau berusaha mati-matian untuk tampil mendapat pengakuan. Dapat pengakuan padahal itu tidak sebanding misalnya dengan apa yang secara aktual kita miliki. Ini bukan kita punya, misalnya dapatnya dari utang misalnya atau harus kredit ke pinjam uang dipinjol misalnya dan lain sebagainya. Apa mungkin salah satu triggernya pinjol juga itu boleh jadi. Karena bisa jadi itu melayani yang kayak gitu-gituan. Itu bisa TikTok antara pinjol dengan tabiat show seperti itu. Dan kalau dilihat dari sisi Pak? Dari ekonominya seperti itu sehat nggak Pak? Ya itu seperti yang saya bilang tadi, nggak masalah karena ini akan mendorong belanja kan. Kalau belanja kedorong, ya tentu teman-teman kita yang preparing di dagang, ya tentu dia dapat momen untuk menjual aneka macam barang dagangan. Betul, Pak. Kalau ilmu ekonomi, kalau kita berbicara soal ekonomi, basicnya mungkin yang perlu kita pahami nih sebelum kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kan sekarang sorotannya tuh ada sosial media, gampang sekali kita dapat judgement dari orang. Padahal mungkin bukan itu maksudnya, ternyata orang lain itu melihat seperti yang kita tidak inginkan, gitu ya. Biar tetap sehat, tetap normal kita menjalankan aktivitas kita. Mungkin dalam hal ini anggaplah kita berbicara soal menjual atau jualan. Kalau di TikTok tuh ada yang namanya menu affiliate-nya gitu kan, jualan langsung gitu. Nah itu kan ada proses ekonominya yang terjadi di situ. Biar kita tetap semangat menjalankan aktivitas itu, apalagi mungkin kita punya privilege di sosial media. Apa yang perlu kita persiapkan nih Pak? Yang paling penting? Yang pertama tentu yang harus dilihat benar itu oleh baik teman-teman yang jualan, teman-teman sebagai konsumen, tentu core-nya itu semua atau akarnya itu dinilai value-nya. Value inilah yang menentukan bagaimana persepsi kita atau anggapan kita terhadap aneka macam barang dan jasa yang kita butuhkan. Nah, kadang juga ada barang-barang yang sebenarnya kita tidak perlukan. Tapi kita lapar mata. Beli, belanja apa segala macam. Tapi begitu bawa balik ke rumah dia hanya disimpan begitu saja, tidak fungsional gitu. Nah, itu value-nya berarti rendah gitu ya. Padahal mungkin dibeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi harusnya kalau kita mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, harusnya value dari barang itu kan tinggi. Tapi balik lagi di keadaan kita semacam ini di mana informasi padat sekali, kita dapat informasi tentang aneka macam barang dan jasa bisa dari mana saja oleh siapa saja. Yaitu balik lagi kita mesti mesti ini ya. Kita mesti dibarengi juga dengan rendah hati begitu supaya tidak ini. Jadi kalau beli barang ini benar-benar kita butuhkan saja. Pak, ini ada beberapa statement yang dibuat dari salah satu akun di Instagram tuh, nama akunnya adalah ngomongin uang. Ini memberikan menjabarkan antara pelit dan hemat. Karena kadang-kadang juga terkecoh kan, ini kita pelit atau hemat atau gimana gitu. Benar. Ya kan, ini ada perbandingannya. Jadi kalau pelit itu beli barang murah meskipun kualitasnya jelek. Sementara kalau hemat beli barang yang sesuai kebutuhan dan tahan lama.
Ya, terus ada juga nih sering makan makanan yang pelitnya, sering makan makanan yang bergizi, yang penting murah. Yang nggak bergizi yang penting murah. Ini yang untuk tipikal yang pelit. Sementara yang hemat, Betul. makan yang gizinya seimbang tapi nggak perlu yang mahal karena sakit itu mahal. Ya, terus ada juga nggak mau bersosialisasi. Kalau yang versi pelitnya ini ciri-cirinya nggak mau bersosialisasi biar nggak keluar uang. Kalau yang ciri-ciri yang hemat, bersosialisasi penting tapi pesan sesuai dengan pesan sesuai kemampuan dan budget. Jadi tidak memaksakan sesuatu, gitu ya. Terus nggak peduli penampilan yang penting makan. Kalau yang si versi pelitnya, sementara kalau hemat, penampilan dan kebersihan diri itu penting. Pakai produk sesuai kemampuan. Ya, berarti nggak semua yang mahal itu kan sehat atau betul. ya kan. Terus yang pelit juga nggak mau pakai asuransi karena merasa uangnya terbuang percuma. Yang pelit. Kalau yang hemat, asuransi minimal BPJS karena resiko sakit pengeluaran lebih banyak. Statement yang ini Pak ada benar. benar ya. Oke. Jadi itulah tadi kita kembali ke nilai. Tidak semua hal yang mahal dan kita inginkan itu harus kita beli. Jadi balik lagi ke misalnya saja ya, kita kan masing-masing kita ini punya citra diri. Citra diri itu ya taruhlah saya mau ini perform seperti apa, atau saya mau dilihat orang seperti apa, gitu, dinilai orang seperti apa. Itu citra diri kita. Biasanya citra diri kita ini kan kita bela habis-habisan. All out kita ke situ kan, nggak peduli untuk mempertaruhkan citra diri ini harus dengan jalan memperoleh barang-barang yang branded dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ternyata kita tidak butuhkan citra diri kita. Misalnya memang kita mau sampainya ke sana, tapi kan jalan untuk sampai ke sana itu banyak. Ya salah satunya itu tadi ya, mempertahankan nilai. Jadi barang-barang yang kita butuhkan untuk sampai perform dengan baik sesuai dengan citra diri yang kita bentuk itu kan tidak harus yang branded dan lain sebagainya. Itu tadi yang itu persis itu yang tadi itu. Yang pelit versus hemat. Benar. Terus ini Pak, apa ada yang lagi viral kemarin karena terkait satu kasus yang akhirnya terciduk semua pejabat-pejabat kita kan. Ini kan kurang lebih dengan apa yang lagi terjadi, fenomenal soal yang flexing tadi itu, memamerkan apa-apa semuanya. Di sisi baiknya mungkin kalau diukur dari versi yang anak-anak mudanya ini berarti ada motivasi untuk memperbaiki, grow up gitu kan. Ya. Kalau bisa kerja untuk bisa dapetin ini kenapa enggak gitu. Tapi dengan sisi lain lagi harus bisa bertanggung jawab. Bakal terciduk sama pajak nggak sih ya? Ini pendapatan, apalagi ada beberapa pendapatan yang sekarang ini tuh kita tidak pernah mimpikan. Sekarang kan kayak konten kreator aja tuh sesuatu hal yang apa ya namanya, kalau dijabarkan, dihitung-hitungkan lewat pajak itu hitungannya seperti apa gitu. Nah ini terkait akan itu Pak, membuat kita agak insecure lagi nih, merasa kayak saya tetap jika lanjutkan saya punya profesi, tapi kalau saya tidak begini saya tidak makan, tapi kalau saya begini sebentar ini saya pakai rompi orange terciduk sama pajak. Ngeliat kayak mana-mana kayak gini Pak agak serba salah jadinya. Saya kira tidak perlu, apalagi anak muda ya. Beli aja barang yang branded kalau itu memang sesuai dengan ada nilai investasinya juga. Ya, nggak masalah. Karena apa namanya, yang ribet itu gini. Kalau misalnya sumber sumber dana atau sumber uang untuk memperoleh itu yang di luar dari misalnya jalan atau cara-cara yang sah gitu ya. Tapi kalau Anda bekerja keras siang dan malam, punya usaha yang lain, Anda investasi di berbagai macam jenis portofolio keuangan, kemudian Anda beli barang yang branded sesuai dengan value dan citra, it's okay. Tapi kalau Anda taruhlah misalnya Anda ASN misalnya ya. Iya, misalnya. Dalam tanda petik ASN, saya juga kan ASN. Kemudian beli barang yang branded misalnya. Kita kan ini pendapatan udah ketahuan kita. Pendapatan udah ketahuan. Ya kecuali dia ASN yang punya sampingan. Ya. Yang kayak tadi Pak ya. Ya, pengusaha juga atau istrinya punya aktivitas bisnis atau lain. Mungkin punya tambang. Bisa nggak sih? Kalau main tambang. ASN boleh aja, boleh saja. ASN punya tambang sepanjang dia tidak mengganggu aktivitas kerjanya ya sebagai abdi negara. Itu tadi tidak apa-apa beli barang yang branded sesuai dengan nilai dan citra diri kita, tapi belinya itu dari dana yang atau uang yang hasil kerja kita, hasil kerja keras. Kan tidak salah dong kita merayakan pencapaian kita, kerja keras apa, kemudian kita beli barang memanjakan diri. Tidak salah. Kalau yang sekarang yang lagi nggak boleh memang pejabat ngajakin bukber stafnya ya. Kalau bisa untuk dilimpahkan di hal yang lebih penting katanya, kenapa enggak gitu. Yang keliru itu kalau ya itu tadi ya, kita beli barang-barang branded dari sumber dana yang tidak berasal dari aktivitas ekonomi kita, betul ya. Karena kita tahu bahwa tiap tahun tuh kalau ASN ada namanya waktu audit.
Kalau ASN sudah ketahuan berapa gitu sebulan, ya. berapa setahun sudah ketahuan. Dan ini menyenangkan Pak Anam gitu ya, terkait akan kalau kita berbicara soal ekonomi, karena mungkin orang-orang tuh melek kata ekonomi tapi nggak paham. Saya sendiri aja pemaknaan soal ekonomi itu ekonomi, perputaran uang dapat atau mungkin ada aktivitas pasar di situ. Oh iya, tapi dasar-dasarnya apalagi dengan di generasi sekarang tuh banyak sekali aktivitas ekonomi yang kita tidak sadari bahwa itu adalah aktivitas ekonomi. Betul. Yang kita lakukan. Contoh mungkin orang-orang yang berada atau yang bekerja menggunakan dengan sosial media, gitu ya. Dulu kita nggak pernah dengar namanya selebgram lah, inilah itulah. Kalau sekarang banyak pilihannya kan itu. Tapi kan bukan berarti juga bahwa karena kita tidak melek akan itu dan ya bisa dibilang pura-pura tidak tahu gitu ya. Ada studinya, misalnya ada tempat resminya formalnya untuk bisa belajar kayak gitu. Nah, bahaya nih kalau kita tidak tahu, akhirnya yang tadi itu terjadi kayak flexing lah. Betul. Terus kita bisa aja mungkin melakukan satu aktivitas ternyata merugikan orang lain. Karena kalau berbicara soal sosial media juga kan di Indonesia agak-agak lain-lain begitu Pak penggunanya. Bisa kayak komoditinya tuh aneh gitu. Semakin kok aneh, semakin kok pamer, ternyata bukannya disoroti untuk apa, tapi sorotan itu akan semakin buat kita viral. Kata viral di Indonesia itu sebuah achievement. Betul. Apapun itu, mau itu kontroversial, mau itu prestasi gitu. Betul. Ada yang menarik ya kalau kita cerita tentang perkembangan teknologi informasi. Kalau kita lihat, coba lihat saja ya di aktivitas seperti ini saja misalnya. Misalnya ini kan terdiri dari supporting. Ada yang mendukung toh, ada yang tag gambar, ada lighting, ada yang ngurusin kebutuhannya. Ya, betul. Nah, itu kan masing-masing butuh keahlian kan? Betul, Pak. Dan celakanya tidak ada satupun institusi pendidikan mulai dari SMA bahkan ya sampai perguruan tinggi yang kurikulumnya TikTok dengan kebutuhan itu. Misalnya yang khusus lighting misalnya. Padahal harus penting banget ya, Pak. Penting sekali. Iya. Nah, ini berkorelasi juga dengan coba kita lihat digaji berapa kawan-kawan kita yang battle untuk proof benar-benar di lighting, misalnya, di audio misalnya, atau di pengambilan gambar, yang videographer misalnya, atau yang organize acara saja misalnya. Itu skillnya kan luar biasa kalau menurut saya. Harus berkorespondensi dengan banyak vendor-vendor, memastikan ini itu dan lain sebagainya. Nah ini kalau menurut saya ke depan ini harus diberesi begitu ya. Ini PR kita bareng-bareng gitu misalnya dengan teman-teman yang bergiat di situ kampusnya, sama dengan bekerja sama dengan tentu pemerintah daerahnya. Kenapa pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah itulah yang merilis upah minimum, ya kan? Nah upah minimum itulah yang menjadi kode gitu ya bagi kita semua ini bahwa ini harus dibayar fair ini. Iya. Ya. Menambah semangat si SDM-nya lagi kan. Biar dia bisa beli buku lagi untuk upgrade dia punya skill. Kemudian ikut online course, bisa belajar lagi skill-skill baru. Nah, kan itu bisa memperkaya kita, memperkuat kita lagi sehingga kita bisa lebih baik lagi. Misalnya kalau perform bisa lebih baik lagi. Teman-teman juga bisa membagi ilmunya misalnya dengan teman-teman lainnya di kampus kita di Muhammadiyah. Kita memanggil banyak sekali praktisi-praktisi. Kita sudah tidak pandang lagi gelar sekarang. Kalau dari skillnya. Kalau dia kita anggap punya kemampuan untuk berbagi pengetahuan, skill-skill dan sebagainya ke teman-teman mahasiswa, kita undang. Nah itu kan menarik nih. Kayak lagi kuliah ini nih, kayak kuliah biasanya tuh kita dapat tuh kayak orang-orang kuliah kayak di kesenian. Betul. Kan, kayak. Makanya kita di UMK itu di ekonomi kita kerjasama juga dengan beberapa seperti teman-teman di beberapa organizer. Kita ajak untuk bagi dong, kolaborasi ya. Kasih tahu kita dong anunya. Kalau mau bikin event itu seperti apa? Setelah diajarin ini, ternyata ini belantara dunia organizer ini kan? Iya. Kita banyak sekali kebutuhan ternyata. Kita harus ada yang paham bagaimana harus kontak dengan talentnya, misalnya harus yang paham panggung, stage seperti apa, lighting seperti lighting, apa, bagaimana. Audio itu tuh. Dan itu kita semua mualaf ternyata di situ. Tiba-tiba kita jadi kayak buta huruf semua. Dosen-dosen begitu menganga semua melihat sudah jelas. Begitu ya? Kita tiba-tiba langsung jadi kayak kampungan itu semua. Ternyata ini kita harus berubah. Kita ajak ini, kita diajari. Mari kita undang teman-teman ajari kita ini. Kita completely tidak mengerti ini dunia yang seperti ini yang baru, dan ini dunia yang tempat anak-anak sekarang jalani gitu.
kemungkinan besar anak-anak kita juga akan jalani. Betul. Bahayanya kalau kita tidak mempersiapkan mereka dengan baik gitu. Nah itu tantangan kita di dunia. Nah, sekarang kita mau ajak teman-teman semua, mari kita tinggalkan itu cara-cara jadul dulu harus ada gelar dulu, sertifikat ini, sertifikat itu untuk bisa share dan berbagi. Intinya kolaborasi tanpa batas gitu. Kolaborasi tanpa batas, push limit gitu ya. Harus. Jadi ini benar, saya suka sekali nih Pak bagian tadi kita ngomongin soal pengapresiasian orang. Ini kan kita selalu lihat bahwa kita tuh selalu yang kita pandang adalah orang-orang ini sorry to say yang punya baju seragam, betul. Ya kan itu selalu kita oh iya keren gitu ya. Padahal skill itu tuh nggak pernah mandang kostum apa yang kita gunain kan. Karena saya sendiri aja bukan jurusan broadcaster, tapi tiba-tiba jadi seorang penyiar gitu. Ada di sini dan itu skill yang saya pelajari dibangun bukan 1-2 tahun. Oh betul. Dan bersyukurnya walaupun mungkin kita di sini kebanyakan otodidak kalau di skill di bidang ini, tapi ternyata kita sangat tekun mempelajarinya dan akhirnya duduklah saya di sini. Seperti itu kan. Jadi terima kasih mungkin kalau UMK melihat akan itu, karena kita lihat juga di Kendari banyak sekali pelaku-pelaku ya di bidang yang kayak seperti yang Bapak tadi sebutkan itu tuh, yang sebenarnya tuh secara apresiasi bukan perlu ditepuk tangani keras, tapi pengakuan keberadaan itu aja tuh udah senang banget sebenarnya seperti itu. Iya, contoh kecil aja. Misalnya ya, kalau kita berinteraksi dengan teman-teman yang di organizer, saya sering tanya, kenapa teman-teman selalu pakai baju hitam gitu? Oh ya, identik banget kalau iyo tuh Pak. Iya, apalagi hitam dan kerjanya harus selalu malam gitu. Ya itu juga yang belum tahu juga Pak. Ini memang sudah kayak pakem begitu. Iya. Harus baju hitam dan kerjanya last minute selalu. Oh gitu. Jadi kalau tadi selama ini kan kita patokannya ya uniform itu ya. Dan kerjanya terschedule, terjadwal mulai 7 pagi sampai tiba-tiba kita harus masuk ke dunia di mana nggak ada uniform lagi. Mau-maunya kita mau pakai baju apa. Fleksibel dia. Okay. Nah, itu sesuatu yang juga agak sulit untuk cepat diterima oleh Berarti sambil mengedukasi nih Pak. Ya, sambil jadi kita di kampus ternyata memang betul-betul harus belajar kembali. Kami dosen-dosen terus terang harus belajar kembali lagi dengan perubahan-perubahan yang cepat ini. Menyesuaikan diri lagi dengan terutama itu tadi kita dapati. Kalau kita cek, kita kan berinteraksi juga event-event kita bikin, kita undang teman-teman. Terus gitu mau dibayar kan itu mereka ya terserah Minggi berapa gitu dibayar. Ini nggak ada patokannya. Dia bilang ini kan harusnya ada patokan. Atau yang miris itu bilang dari kita Mi. Padahal kalau kita lihat bobot kerjanya ini kan berat ini kalau menurut ini. Kemudian dia butuh skill tertentu. Cuma begitu ditanya ini harus dibayar berapa? Terserah kita. Atau dari kita bisa itu yang teman-teman bilang ini kayaknya ada yang tidak beres itu Pak dari situasi itu. Bagian di situnya memang Pak masih terangkat sampai sekarang. Apresiasi kita terhadap para pekerja di dunia ini, industri kreatif ini itu masih relatif gitu ya. Ada sih yang sudah mengapresiasi baik, tapi relatif rendah gitu. Nah itu memang seperti saya setuju. Yang pertama harus diapresiasi dulu dan dia harus memang diafirmasi ke dalam kurikulum. Karena kalau sudah diafirmasi ke dalam kurikulum itu akan jadi perhatian luas bahwa ini bernilai. Setuju tuh, Pak. Dan karena ini bernilai dia harus dievaluasi dengan baik, terutama ratingnya dan berapa mereka harus dibayar gitu. Sehingga kita tidak sembarang-sembarang saja tuh. Kasihan teman-teman itu dari kita saja Pak. Iya benar sih. Atau berapa saja. Itu benar banget Pak. Masih dimasukkan di kurikulum. Kalau kita lihat juga sekarang tuh kayak let's say mungkin kayak saya gitu ya. Salah satu mengejar bahwa kepercayaan itu untuk di masyarakat karena memang skillku ini digunakan. Tapi masih ada embel-embel yang soal yang tadi tuh soal penghargaan terkait akan kayak berapa bisa bayar kita ini. Iya betul. Ya kan? Akhirnya mau tidak mau kita harus memburu mengambil proses yang namanya sebuah kertas sertifikasi. Iya, betul. Mengofisialkan skill yang saya punya. Benar. Walaupun tuh saya nggak dibutuhkan, tapi itu nggak betul-betul kita setiap kita mau kerjasama dengan orang ini nih sertifikasi kunda. Karena sekarang kan portofolio bisa kita tunjukkan lewat sosial media mungkin, ya kan ini saya punya pekerjaan yang pernah saya direct siapa bla bla kayak gitu. Hanya memang soal edukasi itu tuh Pak betul sekali dan pengapresiasian itu tuh. Sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah mengakui keberadaan dulu dan melihat terkait akan memang ada skillnya di situ. Akhirnya kita dikasih tahu itu begini kalau bikin event itu Pak begini. Oh iya. Selama ini kan kita tidak. Jadi coba ngeliat. Saya jadi tidak tahu prosesnya. Betul sekali. Kita dulu itu kalau misalnya yang simpel ya nonton
nonton konser kalau sukses itu kan kita tidak pikir apa-apa, bayar tiket, nonton konser, puas, pulang, balik. Padahal kan punya indikator kan. Padahal kita tidak mengerti betapa jerinya itu orang mempersiapkan event yang hanya 60 menit, 80 menit itu. Dipersiapkan panjang sekali kan ternyata. Ada yang sudah nginap di lapangan selama 6 hari. Berbulan-bulan dipersiapkan. Mungkin di situ ada kekecewaan, ada air mata misalnya. Itu ternyata yang dan cerita-cerita di balik layar seperti itu yang kita ngalamin itu, Pak. Ada yang tidur di bawah panggung bikin ini kayak gitu-gitu. Yang kemarin ini baru-baru terjadi. Ada salah satu living legend di Indonesia musisi yang sudah dikonfirmasi di awal itu bakal konser di salah satu perayaan ulang tahun daerah di Sulawesi Tenggara. Di pertengahan tuh hampir nggak jadi datang karena permintaan panggung dengan panggung yang dibuat sekarang tuh nggak sesuai dengan permintaan. Akhirnya mau nggak mau dibongkar panggungnya, dibikin kembali lagi. Luar biasa. Dan itu pekerjaan kan. Dan itu di last minute. Itu ngeri tuh ya. Segera juga kita langsung membayangkan bahwa ini kerja teman-teman, nggak sembarang menurut kita ya. Dan memang paling penting ini yang harus model apresiasinya tertinggi itu kan dia harus dinilai ya. Dinilai itu tentu dengan upah yang layak. Betul. Gitu. Itu paling tidak harus kita sehingga teman-teman selalu berpikir. Saya ngobrol beberapa dengan teman-teman di kota, teman-teman di provinsi. Itu kalau event-event itu kalau kita lihat supportingnya dan standar biaya umum untuk masing-masing item biaya itu cost drivernya masih segitu, itu kayaknya sudah tidak relate, sudah tidak relevan. Terutama kalau kita melihat skillnya yang teman-teman pakai itu yang dikeluarkan untuk mensukseskan satu event saja yang mungkin oleh teman-teman itu tidak dianggap gitu ya, itu sudah tidak relevan lah. Nah itu yang mungkin harus didialogkan terus sehingga ada penyesuaian juga. Jadi standar teman-teman juga bisa naik, kesejahteraan juga bisa naik. Jadi, bagaimana orang mau bisa battle di profesi ini kalau apresiasi dan penilaian terutama rating upah itu tadi itu tidak benar-benar apalagi ada yang namanya lagi direcoki RAB kan, Pak. Itu namanya sindrom 30%. Okay. Aduh, kayak gitu-gitu ya kan, seperti itulah fenomena hidup. Betul. Ya Pak ya. Nah, apa ini penting sekali, apalagi sekarang udah memasuki lagi kayaknya rekrutmen untuk mahasiswa baru. Oh betul. Iya kan? Kita mungkin menghalau, ini berbicara soal skill dan penting kita punya sesuatu ilmu, terkhusus mungkin ilmu ekonomi. Ada juga fenomena nih biar teman-teman juga mungkin salah satu alasan biar nggak salah jurusan, ya kan? Penting sekali mungkin kita lihat kelebihan apa yang kita punya dan bisa kita tentukan nih yang paling pas sama jurusan apa dan bisa create lagi skillku yang saya punya karena ya mungkin buat teman-teman kakak-kakak kelas yang kelas 3 ini yang belum paham bahwa di SMA sama perkuliahan tuh beza gitu ya. Kalau di SMA mungkin kita masih buru ranking gitu ya. Sementara perkuliahan dia lebih membuat kita untuk lebih mengasah lagi apa kelebihan kita punya. Makanya ada organisasi. Ada ini nggak Pak? Tips biar teman-teman kita tuh nggak salah jurusan lagi, tapi memilih jurusan memang yang pas sesuai dengan citranya lah. Ini pertanyaan yang sulit. Beberapa di antara kita memang ditakdirkan untuk salah memilih begitu. Oh gitu ya. Tapi rata-rata kita anak-anak, terutama yang saya dulu tidak terbayang akan kuliah di ekonomi, gitu ya. Kan cita-citanya orang tua dulu itu ya jadi insinyur gitu. Jadi dokter gitu. Cita-cita orang tua yang dianggap benar-benar sekolah itu kan ya insinyur, dokter yang iya benar ya, zaman dulu ya Pak. Zaman dulu kan. Nah, tapi kan sekarang anak-anak ini random. Yang saya maksud random itu ini sudah tidak akan banyak ngimpact dia sekolah di jurusan apa dengan nanti dia akan berprofesi sebagai apa. Completely sudah berbeda. Jadi itulah kenapa kampus sekarang juga harus padu padan dengan kenyataan supaya selain dia jalani dunia yang dia pilih, yang tadi sekolah yang dia pilih, nggak apa-apa mau sosiologi misalnya, mau administrasi pembangunan, ekonomi, tiba-tiba kerja di tambang nantinya. Tiba-tiba kan. Nah itu dia. Jadi kampus itu sebenarnya, terutama universitas, yang dia persiapkan sebenarnya bukan full skillnya, tapi basic skillnya saja. Basic skill. Ya, dengan norma-norma dasarnya saja. Bagaimana harus beradaptasi, bagaimana dia harus bisa berkolaborasi dalam satu tim. Tapi skill-skill yang lainnya itu harus ditambah dengan kegiatan-kegiatan dan kurikulum-kurikulum yang dipadankan. Itulah makanya kenapa Merdeka Belajar itu menjadi penting di situ. Oh iya, ini yang tadi sempat kita bahas juga soal kampus Merdeka ya Pak ya. Kampus Merdeka. Dan itu
Kalau di Kendari sendiri penerapan kampus Merdeka ini ada di kampus apa aja? seluruh kampus sekarang sudah implemented dia dengan kampus Merdeka. Dia pasti sudah TikTok dengan kampus Merdeka. Iya, kampus Merdeka. Karena mereka boleh mengambil kuliah di beberapa semester di luar kampusnya. Boleh di luar prodinya. Jadi dia anak hukum tapi boleh saja mengambil mata kuliah di teknik. Oh gitu ya. Ih, menarik tuh. Yang saya itu belum strata 1 aja Pak atau untuk sekarang implementasinya strata 1. Strata 1. Jadi misalnya dia teknik tapi dia mau ambil mata kuliah hukum misalnya hukum pidana misalnya, boleh saja dia mengambil. Dia ikut entrance saja di kelas itu, masuk aja di kelas itu dengan mendaftar dan itu bebas sekarang. Yang kedua, dia juga bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan praktis di dunia bisnis maupun ya orang bilang dunia dunia usaha, dunia industri. Seperti ini kan masuk kategori industri misalnya atau jasa. Dia bisa ikut dan keikutsertaannya ini bisa legitimate kalau misalnya ada rilis kayak tadi sertifikat. Itu dikeluarkan kemudian di approve di kampus. Kampus tolerir ini sebagai ini nanti padanannya mata kuliah ini dikasih nilai. Jadi sekarang kuliah tidak lagi sebatas klasikal saja. Sekaku dulu ya. Tidak sekaku dulu lagi sekarang. Dosen juga sudah nggak bisa seperti dulu lagi misalnya. Tapi ini juga buat teman-teman jangan dijadikan alasan mungkin kuliahnya di teknik terus tiba-tiba pengen belajar soal kedokteran karena mungkin dia punya ada doi di kedokteran. Jadi dia penjemang asam ukur kedokteran ada punya cem-ceman di sana gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak. Maksudnya kayak demi untuk kita berkenalan juga. Karena kan kebanyakan juga nih salah satu juga rekrutmen adalah lain jurusan yang kita tembak, lain kita dikasih lulus. Kita tembakkan, jika lulus dikasih lulus beda dari pihak kampusnya. Kan tuh ada tuh 3 pilihan kan? 3 pilihan kita. Sekarang 2 pilihan. Oh sekarang 2 pilihan. Kuatnya kita jadi pilihan pertama karena tidak mau kita pilih pilihan kedua. Dikasih lulus tadi pilihan kedua. Berarti sekarang dengan adanya program kampus Merdeka ini, kita bisa memilih untuk itu menarik sekali sih. Sekolah di jurusan apa saja sudah hampir bisa dipastikan ada skill tambahan gitu ya sesuai dengan passion kita. Passionnya anak-anak kita mau apa dia, misalnya mau videographer, saya mau ke sini misalnya komunikasi misalnya atau ke jurnalistik misalnya, syukur-syukur di situ mungkin juga sudah lengkap doang. Jadi saya kira sekarang pilihannya agak random, sulit untuk kita kasih tips yang fix ke anak-anak bahwa kuliah kok di sini nanti kok jadi ini wah sudah agak berat, seperti dunia sudah tidak seperti dulu lagi. Kuliah kok jadi teknik nanti insinyur kok kemudian kok jadi ini konsultan di sini atau jadi ini udah begitu lagi sekarang. Jadi saya punya pengalaman terkait yang ini tuh benar katanya Pak Anam tuh, saya punya teman barista. Dia kerja di salah satu coffee shop di Kendari. Terus pada saat dia mau tugas akhir dia ngambil praktek di coffee shopnya dan dia mengangkat judul terkait akan itu. Nah, akhirnya dia selalu bentrok dengan dosennya. Saya bilang sama dia, bisa jadi pembimbing kamu itu paham teorinya. Ya betul. Tapi di lapangan dia nggak mungkin ngajarin kamu cara bikin kopi yang benar. Kenapa kopinya ini terjual laku terus setiap hari. Tapi kamu harus punya komunikasi yang baik sama dia. Kamu nggak mungkin melawan teori itu. Ya mungkin dia paham teorinya, tapi yang paham prakteknya seperti apa. Kalian collab aja di situ. Dan benar dia terapkan itu. Jadi dia datang Pak kalau di lapangan dikenal tuh yang terjadi begini. Di luar dari kalau teori mengatakan ternyata udah terlalu banget Pak. Pas di lapangan. Pasti. Harus kita menyesuaikan. Dan ternyata jadi ininya. Karena memang ada komunikasi yang terjalin, tapi dengan cara yang baik ya buat teman-teman semuanya. Walaupun kok hebat bagaimana, tetap dosen orang tua kita ya. Guru adalah orang tua kita. Tapi dosen juga tidak sekolot dulu lagi sekarang. Dia rata-rata dosen, terutama yang datang dari generasi-generasi yang X ini, kan banyak sekarang yang sudah. Angkatanku tuh ada berapa dosen? Sudah jadi dosen. Dia lebih open minded. Itu juga memaksa dosen-dosen seniornya mau tidak mau harus open minded juga, karena kalau tidak ya dia sendirian di situ ya. Dia merana sendiri di situ, ditinggal oleh mahasiswanya karena tidak mau diajak ngomong sama mahasiswanya. Jadi teman-teman juga tidak bisa sekarang membayangkan kampus seperti kampus zaman dahulu kala itu ada buku-buku berdebu, profesor gelar bertingkat-tingkat, kemudian toganya tinggi sekali. Sudah cair juga kampus sekarang. Jadi udah nggak sekaku dulu ya Pak ya. Dulu lagi ya, betul. Jadi buat anak-anak semuanya, teman-teman yang lagi dengerin kita untuk hari ini penting sekali sebenarnya buat kita dengarkan oleh siapa saja, karena kayaknya sebelum kita ngomongin soal apa yang pengen kita buat bisnisnya,
kitanya dulu yang kita manage Betul. dulu. Oke. Kontrolnya di kita dulu Nah, Pak. pasti. Penting gitu untuk mengontrol, karena kalau kita sudah bisa kontrol diri kita sendiri, mau bikin usaha apa saja atau mau terjun di profesi apa saja, itu mungkin akan lebih gampang kita kontrol. Oke, betul. Benar nggak sih Pak? Betul. Kayak gitu. Ih, kayak bos kata hari ini Pak. Oke, Pak Sam, terima kasih. Sama-sama. Ya, semoga Terima ini kasih, Pak. bermanfaat buat anak M semuanya, dan harusnya bermanfaat sih ya. Ini new insight juga, apalagi kayak saya basically tidak paham sekali soal ilmu ekonomi, tapi ternyata bisa belajar, dan ternyata nggak sekaku itu yang kita rasa Siap. tentang Kampus sudah sekaku itu lagi. tidak sekarang. sekaku itu. Pak, ini adalah puasa ke-7. Masih ada beberapa hari lagi ke depannya. Siapa tuh nih buat mahasiswanya Pak Sam yang kebetulan lagi lihat dan sementara lagi jor-joran tiap sore harus jualan. Apalagi kita tahu Kendari kayaknya tiap bulan Ramadan tuh ada beberapa titik. Di situ tuh pusat belanja takjilnya terkumpul, itu banyak sekali aktivitas ekonomi di Betul. situ gitu ya. Ada yang perlu disemangati Pak buat Oh iya, mahasiswa Pak. atau mahasiswa yang Banyak. lagi berada di circle itu? Di mahasiswa kami ini sekarang ada yang lagi jualan songko, jualan sajadah, Oke. jualan takjil, banyak sekali dan terhambur di spot-spot. Oke. Ya selamat berjuang. Semoga yang dijanjikan kemarin sudah dimodali untuk buat jualan songko, songkonya habis, bisa beli baju baru dan Itu dari program kampus. Oh iya, kita modali, tapi mereka janji untuk balikan modalnya. Oke, iman. Dan songkonya juga mereka cari sendiri sesuai dengan ininya. Tinggal mereka tentukan spotnya. Kan modalnya sisa, tambahkan mereka cari meja lapak-lapak buka di pinggir jalan. Ya Pak, mereka hitung sendiri lah marginnya seperti apa. Oke. Dan ini Selalu program berjuang. di UMK ya Pak ya? Iya, program kita di UMK. Jadi yang kampus lain nggak bisa ke sana dulu. Gitu ya, Pak, ya. Oke, semangat ya buat teman-teman semuanya. Ayo kita menang banyak ya untuk di bulan Ramadan ini. Buat teman-teman semuanya, pokoknya intinya dengarkan kata Pak Sam, semuanya harus semangat, dan jangan lupa ya, kita semuanya harus kontrol diri kita. Oh, siap. Ya, biar kita tetap punya manajerial kehidupan, ini tetap sehat. Betul. Dan jangan kolot. Ini bukan zamannya untuk kolot lagi. Sekarang tuh udah cair semuanya. Segala sesuatunya kalau kolaborasi itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita, kenapa bilang lainnya nggak Pak kan? Oke, terima kasih buat anak-anak semuanya. Saya Imo Imran pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan sampai jumpa teman-teman semuanya.